Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ohayo gozaimasu. Perkenalkan, nama saya Erna Permatasari, mahasiswi program studi pendidikan matematika semester 2 ekstensi di STKIP Yastika Majalengka. Kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas bersama terkait mata kuliah belajar dan pembelajaran matematika mengenai guru dan tugasnya dalam pembelajaran matematika, yang di dalamnya terdapat poin seperti profesionalisme guru, kemudian kompetensi guru, dan yang terakhir kinerja guru. Karena pada hakikatnya, saat kita menempuh program studi pendidikan matematika, itu artinya kita harus paham mengenai, misalnya, guru yang profesional itu yang seperti apa, kemudian guru yang berkompeten dan kinerja guru yang baik dan benar itu seperti apa. Oleh karena itu, mari kita simak videonya. Hal pertama yang harus kita ketahui yakni guru akan mampu mendidik dan mengajar apabila ia mempunyai yang pertama, kestabilan emosi. Kedua, memiliki rasa tanggung jawab yang besar untuk memajukan anak didik. Yang ketiga, bersikap realistik. Keempat, bersikap jujur. Kelima, bersikap terbuka dan peka terhadap perkembangan, terutama terhadap inovasi pendidikan. Adapun tugas dan peran guru menuntut keterampilan tertentu yang harus dilakukan oleh seorang guru. Di antaranya, yang pertama, terampil dalam menyiapkan bahan pelajaran. Yang kedua, terampil menyusun satuan pelajaran. Ketiga, terampil menyampaikan ilmu kepada siswa. Keempat, terampil membangun semangat belajar siswa. Kelima, terampil memilih dan menggunakan alat peraga pendidikan. Keenam, terampil melakukan penilaian hasil belajar siswa. Ketujuh, terampil menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kedelapan, terampil mengatur disiplin kelas dan berbagai keterampilan lainnya. Guru profesional pada hakikatnya adalah sosok guru yang memiliki kesadaran yang kolektif dan utuh akan posisinya sebagai pendidik. Seorang guru profesional dituntut memiliki 4 kompetensi yang akan kita bahas pada poin berikutnya, yaitu ada kompetensi pedagogik, kemudian ada kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah. Seorang guru profesional memiliki beban dan tanggung jawab yang cukup berat, mengingat di pundak guru-guru profesional tersebut ada beban kerja yang wajib dilaksanakan. Misalnya, pertama, beban mengajar selama 24 jam selama 1 minggu. Kedua, merancang dan membuat perangkat pembelajaran. Ketiga, memetakan kebutuhan peserta didik. Keempat, menganatomi materi pembelajaran. Kelima, membuat kisi-kisi soal. 6. Merancang media pembelajaran. Ketujuh, merancang strategi pembelajaran. 8. Merancang dan melaksanakan alat evaluasi proses dan hasil pembelajaran. Ke-9, melakukan feedback keseluruhan persiapan. Ke-10, pelaksanaan pembelajaran dan akhir pembelajaran. Ke-11, memahami jam aktif kalender pendidikan. 12, termasuk juga melakukan feedback performance diri sebagai kita profesi. Pun tentunya ingin menjadi guru profesional. Akan tetapi, banyak kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi guru yang profesional. Adapun kriteria-kriteria guru profesional tersebut diantaranya, pertama, mempunyai akhlak dan budi pekerti yang luhur, sehingga mampu memberikan contoh yang baik pada anak didik. Kedua, mempunyai kemampuan untuk mendidik dan mengajar anak didik dengan baik. Ketiga,
menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan dalam interaksi belajar mengajar. Keempat, memiliki kualifikasi akademik, latar belakang pendidikan sesuai bidang tugas. Kelima, menguasai berbagai administrasi kependidikan seperti RPP, silabus, kurikulum, KKM, dan sebagainya. Keenam, mempunyai semangat dan motivasi yang tinggi untuk mengabdikan ilmu yang dimiliki pada peserta didik. Ketujuh, tidak pernah berhenti untuk belajar dan mengembangkan kemampuannya. Kedelapan, mengikuti diklat dan pelatihan untuk menambah wawasan dan pengalaman. Kesembilan, aktif, kreatif, dan inovatif untuk mengembangkan pembelajaran dan selalu up to date terhadap informasi atau masalah yang terjadi di sekitar. Kesepuluh, menguasai iptek seperti komputer, internet, blog, Facebook, website, dan sebagainya. Kesebelas, gemar membaca sebagai upaya untuk menggali dan menambah wawasan. Kedua belas, tidak pernah berhenti untuk berkarya, seperti membuat bahan ajar, artikel, dan sebagainya. Ketiga belas, mampu berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang tua murid, teman sejawat, dan lingkungan sekitar dengan baik. 14. Aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi kependidikan, seperti KKG, PGRI, Pramuka, dan lain-lain. 15. Mempunyai sikap cinta kasih, tulus, dan ikhlas dalam mengajar. 4 kompetensi dasar yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Yang pertama yakni kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru mengelola proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Unsur-unsur yang ada pada kompetensi ini yakni 1. Karakteristik para peserta didik. 2. Teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. 3. Pengembangan kurikulum. 4. Pembelajaran yang mendidik. 5. Pengembangan potensi para peserta didik. 6. Cara berkomunikasi. 7. Penilaian dan evaluasi belajar. Yang kedua yakni kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian berkaitan dengan karakter guru, yang wajib dimiliki agar menjadi teladan bagi para peserta didik. Selain itu, para guru juga harus mampu mendidik para muridnya agar membantu mereka memiliki kepribadian yang baik. Unsur-unsur yang ada pada kompetensi ini yaitu 1. Kepribadian yang stabil, yaitu bertindak sesuai norma sosial dan bangga menjadi guru. 2. Kepribadian yang dewasa, yaitu menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru. 3. Kepribadian yang arif menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. 4. Kepribadian yang berwibawa, yaitu memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani. 5. Berakhlak mulia meliputi bertindak sesuai dengan norma religius dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik. Yang ketiga ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini adalah kemampuan atau keterampilan yang harus dimiliki guru agar tugas-tugas keguruan dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Keterampilan ini berkaitan dengan hal-hal yang teknis dan berkaitan langsung dengan kinerja guru. Unsur-unsur yang ada pada kompetensi ini yakni 1. Menguasai materi pelajaran yang diampu, yaitu meliputi struktur pelajaran, konsep pelajaran, dan pola pikir keilmuan materi tersebut.
2. Menguasai standar kompetensi, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran dari pelajaran yang diampu. 3. Mampu mengembangkan materi pelajaran dengan kreatif sehingga bisa memberi pengetahuan yang lebih luas dan mendalam. 4. Mampu bertindak reflektif dan mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan. 5. Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran serta pengembangan diri. Yang keempat, ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Unsur-unsur pada kompetensi ini yaitu 1. Bertindak objektif, yaitu tidak diskriminatif berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial keluarga. 2. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun kepada sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. 3. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. 4. Berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan. Poin B. Kinerja guru. Kinerja guru merupakan prestasi seorang guru yang diukur melalui standar yang telah ditentukan dan telah disepakati bersama ataupun kemungkinan-kemungkinan lain dalam suatu rencana pembelajaran yang sudah distandarisasikan melalui silabus berdasarkan ketetapan yang baku. Kinerja guru merupakan proses pembelajaran sebagai upaya mengembangkan kegiatan yang ada menjadi kegiatan yang lebih baik, sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dicapai dengan baik melalui suatu kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru sesuai dengan target dan tujuan. Menurut Ahmad Tabrani Rusyan pada tahun 2000, kinerja guru adalah melaksanakan proses pembelajaran baik dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas, di samping mengerjakan kegiatan-kegiatan lainnya seperti mengerjakan administrasi sekolah dan administrasi pembelajaran, melaksanakan bimbingan dan layanan pada para siswa, serta melaksanakan penilaian. Kinerja guru yang efektif dan efisien akan menghasilkan sumber daya manusia yang tangguh, yaitu lulusan yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kinerja guru dalam proses pembelajaran perlu ditingkatkan sebagai upaya untuk mengembangkan kegiatan yang ada menjadi lebih baik, yang berdasarkan kemampuan bukan kepada asal-usul keturunan atau warisan. Juga menjunjung tinggi kualitas, inisiatif dan kreativitas, kerja keras dan produktivitas. Menurut Nana Sujana pada tahun 2004 mensyaratkan 10 dasar kompetensi kinerja guru, yaitu yang pertama, menguasai bahan yang akan diajarkan. Kedua, mengelola program belajar mengajar. 3. Mengelola kelas. 4. Menggunakan media atau sumber pelajaran. Kelima, menguasai landasan-landasan kependidikan. 6. Mengelola interaksi belajar mengajar. 7. Menilai prestasi siswa. 8. Mengenal fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan. 9. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah. 10. Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian. Adapun syarat penilaian kinerja. Untuk memperoleh hasil penilaian yang benar dan tepat,
Penilaian kinerja guru harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama yaitu valid. Penilaian kinerja dan kompetensi guru dikatakan valid bila aspek yang dinilai benar-benar mengukur atau terukur dengan baik, tanpa adanya pengaruh dari unsur lainnya, seperti komponen-komponen tugas guru dalam melaksanakan pembelajaran, pembimbingan, dan atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Yang kedua, ada reliable. Penilaian kinerja dan kompetensi guru dikatakan reliable atau mempunyai tingkat kepercayaan tinggi bila proses yang dilakukan memberikan hasil yang sama untuk seorang guru yang dinilai kinerjanya oleh siapapun dan kapanpun. Kemudian ketiga yaitu praktis. Sistem penilaian kinerja guru dikatakan praktis bila dapat dilakukan oleh siapapun dengan relatif mudah, dengan tingkat validitas dan reliabilitas yang sama dalam semua kondisi tanpa memerlukan persyaratan tambahan. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan sedikit tentang guru dan tugasnya dalam pembelajaran. Jangan lupa di like, comment, and subscribe channel ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.